Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Teknik Imigrasi. Nama Andreas Perlian Pakpahan, NRT 2018 1352 103. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait pemrograman berbasis objek dengan Bapak Galuh Boyhartantio, STMT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sebelum masuk ke bagian senarai, saya akan menjelaskan terkait OOP secara dasar. Yang pertama, OOP itu suatu teknik dalam pemrograman yang ditujukan agar mempermudah dalam melakukan klasifikasi dalam suatu pemetaan perancangan. Kemudian OOP ini biasanya dapat dilihat keunggulannya apabila pada suatu waktu tertentu, pada suatu level tertentu, seorang programmer membutuhkan ratusan sampai dengan jutaan baris coding. Nah, tentunya seorang programmer ini akan menggunakan klasifikasi tersebut. Kemudian pada OOP ada 3 struktur dasar. Yang pertama ada class, ada property, kemudian ada method. Kelas sendiri merupakan struktur dasar dari OOP yang terdiri dari property dan method. Kelas digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang berupa objek atau dinamakan reference object. Kemudian selanjutnya struktur selanjutnya itu atribut berlaku sebagai data untuk defined by class atau mendefinisikan kelas tersebut. Individu berbeda satu dengan lainnya, menggambarkan tampilan status atau kualitas dari objek. Kemudian ada metode. Nah, metode ini menggambarkan bagaimana sebuah instant class beroperasi. Misal bagaimana reaksi dari kelas jika diminta untuk melakukan sesuatu hal. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke senarai juga, kita harus tahu ciri-ciri dari OOP itu sendiri. Yang pertama ada enkapsulasi, kemudian ada inheritance dan polymorphisme. Nah, dari ketiga ciri tersebut nanti akan kita temukan di senarai pemrograman berbasis objek. Nah, di sini ada 3 senarai, ada 3 file. Yang pertama ada index.php, ada calc atau calculator atau calculate, kemudian ada calculate include.php. Nah, pada dasarnya ini merupakan file HTML, merupakan struktur dari view pemrograman itu sendiri terkait operasi aritmatika yang terdiri dari ada number 1, ada number 2. Di situ ada 3 operasi dasarnya, itu adalah penambahan, pengurangan dan perkalian. Terus itu juga ada tombol, submit atau calculate. Nah, di sini ada form dimana yang dalam artian ada action, calc.php, method post. Ini artinya metode post ini mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung. Maksudnya adalah ketika kita menginput suatu data atau suatu nilai yang ada di sini, nah itu akan langsung maksud tadi terpotong ya. Maksud dari metode tersendiri, metode post ini artinya bagaimana ketika kita menginput data atau nilai yang ada di program tersebut akan langsung dikirimkan ke senarai berikutnya, maksudnya ke senarai dengan ke senarai tersebut, maksudnya senarai ini. Nah, kemudian kita harus tahu juga mengapa ada 3 file seperti ini. Yang pertama, OOP itu memisahkan kelas-kelasnya ketika kita membuat objek dan memanggil fungsinya.
maksudnya di sini ke file yang baru. Nah di sini kita lihat di sini ada kelas, ada fungsinya juga. Nah di sini objeknya nih, jadi dipisah sehingga kita dapat memanggil operasi di sini ke file ini. Nah di sini kita lihat ada variabel-variabelnya, dan kita dapat memanggil file ini, file count-ins ke call.php. Sebenarnya bisa dua ya, ada require once dan include once, tergantung kita memakai mana. Nah kemudian kita akan ke file pemrogram, bisa dibilang ini dapurnya dari ketiga file ini. Di sini ada file PHP yang terdiri dari kelas, calculator atau calculate. Di sini ada property, bisa kita lihat situ. Ada public number 1, public number 2, public calculate. Nah, sini bersifat public agar bisa diakses ke folder mana, ke file mana saja, untuk public. Kemudian di situ ada public function, construct. Di dalamnya ada inisiasi dari variabel nomor 1, variabel 2, dan variabel calculator atau variabel calculate. Nah, maksud dari public function construct di sini merupakan konstruktor dari kelas ini, dari kelas call, yang mana metode ini akan dipanggil secara otomatis ketika kelas ini blok ini diinisiasi. Maksudnya inisiasi tersebut adalah ini proses memberikan nilai awal pada sebuah variabel. Di sini kita bisa lihat ada variabel this number 1, bukan variabel, maksudnya di sini yang saya blok ini dalam artian untuk mengambil properti yang ada pada dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada kasus penambahan operasi aritmatikanya. Misalnya kita mau hasil sama dengan nilai yang diambil tadi di nomor 1 ditambah nilai yang diambil di nomor 2, akan outputnya adalah hasil. Nah, break di sini adalah pembatas atau pemotongan proses. Misalnya nggak ada break, jadi dia akan terus gitu, akan tidak berhenti secara sendirinya. Nah, kemudian ada sini ada operasi pengulangan, operasi perkalian. Nah, di sini misalnya ada error akan ditampilkan. Jika kita lihat dari ketiga ciri-ciri atau ciri-ciri OOP itu, misalnya kita lihat tadi ya, ada enkapsulasi dan inheritance. Kemudian yang terakhir ada polimorfisme. Dalam scenario ini bisa kita lihat bahwa ketiga ciri-ciri tersebut terpenuhi ya. Enkapsulasi kita bisa lihat ada di bagaimana properti ini bersifat publik, artinya agar bisa diakses ke kelas yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di dalam pemrograman berorientasi project, inheritance adalah cara untuk membangun hubungan antar objek. Kemudian selanjutnya, kelas dapat mewarisi atribut dan behavior dari kelas-kelas yang sudah ada. Sebelumnya biasa disebut kelas dasar, superclass, kelas induk, dan hubungan antar kelas melalui inheritance memberikan efek kepada hierarki kelas. Nah, seperti itu. Jadi di ini jelas ya ada kelas-kelasnya. Kemudian dari ketiga ini fungsi objek.
dan kelasnya terpisah agar bisa dipanggil. Kemudian yang terakhir itu ada polimorfisme. Dari segi bahasa, artinya ini polimorfisme banyak bentuk di dalam pemrograman berorientasi objek. Cara di mana sebuah kelas dapat memiliki banyak metode dengan nama-nama dan syarat memiliki struktur tipe data dari parameternya harus berbeda. Pada scenario ini, metodenya ada dua nih. Public function construct, bagaimana dia construct kelasnya, kemudian juga ada public function call method. Nah, di sini ada dua metode berbeda. Jadi tiga ciri tersebut terpenuhi. Demikian presentasi atau pemaparan singkat kali ini. Sebelumnya terima kasih atas perkuliahan selama 1 semester yang sudah Bapak berikan. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat, Pak. Demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.